Are you going to send Jared Kushner and Steve Witkoff to do direct negotiations with the Iranians? Yeah, well, we're in negotiations, as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. Sebuah ungkapan bijak mengatakan, penyesalan selalu datang terlambat, dan barangkali hal itulah yang sedang dirasakan Israel dan Amerika Serikat setelah terjebak perang melawan Iran. Kemampuan Teheran yang dikira mudah ditaklukkan justru tidak menunjukkan tanda-tanda akan tumbang. Malahan, IRGC terus memberi pukulan telak hingga menghadirkan kiamat di sejumlah titik vital para penjajah. Sebut saja Tel Aviv dan sekitarnya yang kembali dihunus dengan rudal generasi terbaru. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu yang salah memprediksi kekuatan Iran mulai kehabisan akal di medan tempur. Trump dikabarkan mulai menjalankan negosiasi damai dengan Iran meski dipenuhi tipu daya menjijikan. Sementara itu, Netanyahu dikabarkan masih ngotot untuk menyerang Iran. Padahal warga Israel dan Amerika sendiri terus tercekik dampak nyata akibat perang yang tak berkesudahan. Apalagi IRGC telah menyatakan sikap tegas dengan menolak damai sebelum menghabisi Trump dan Netanyahu. Akankah serangan terbaru Iran bakal membuat para penjajah mengakui kekalahannya? Cetak Gol coba merangkum Israel dan Amerika yang mulai mengakui kekalahannya dari Iran sebagai berikut. Kesulitan mengalahkan Iran tiba-tiba minta damai. Israel yang memercik api kemarahan Iran harus menanggung konsekuensi berat akibat perbuatannya. Bencana mahadahsyat kini semakin kencang menyambar langit-langit negeri Zionis. Titik-titik vital seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem terus digempur habis-habisan tanpa diberi kesempatan bernafas. Terlebih, pasukan IRGC menggunakan amunisi tandan yang selalu menjadi mimpi buruk pertahanan Israel. Sebut saja seperti rudal Qiyam dan Zulfagar yang mampu menyebarkan puluhan bom led kecil sebelum jatuh ke permukaan. Dari rekaman yang beredar, auman sirine keamanan terdengar kencang sebagai pertanda datangnya hari kiamat di Israel. Ironisnya saat ini Israel berada sangat jauh dari kekuatan tempur sejatinya. Menurut berbagai laporan, sistem pertahanan udara canggih milik negeri Zionis sudah tidak berfungsi normal. Sebelumnya, sistem David Sling dikabarkan sudah rusak hingga mudah ditembus rudal Iran yang menuju Arad dan Dimona. Kini, Iron Dome juga mulai lumpuh sampai gagal mengintersep amunisi Teheran. Menurut laporan Times of Israel, pasukan IDF sudah mencoba segala cara untuk mencegat rudal tersebut. Akan tetapi, pertahanan udara masih gagal menembak jatuh senjata mematikan Iran. Kegagalan ini akhirnya menandai pembukaan gerbang neraka di Tel Aviv. Dalam foto yang dipublikasikan CNBC, terlihat wilayah ini sudah luluh lantah sampai tak bisa dikenali lagi. Tel Aviv yang terkenal sebagai kota metropolitan sekaligus jantung ekonomi Israel, kini tak lebih dari sekedar ladang kehancuran yang dipenuhi puing reruntuhan. Gedung-gedung tinggi mulai ambruk dikelilingi kobaran api yang menyambar mobil warga sepanjang jalan. Jangan lupa, itu baru satu dari berjuta dampak kerusakan akibat serangan Iran. Pasalnya, kota Beni Brak yang berada di sekitar Tel Aviv juga terkena hantaman langsung dari rudal hipersonik IRGC. Jantung kota porak-poranda, mobil-mobil bergelimpangan sampai sebuah saluran pipa mengalami kebocoran. Warga Israel pun seketika membisu melihat teror tak berkesudahan dari raksasa Persia.
Di sisi lain, Amerika Serikat justru tiba-tiba dihantam sebuah bencana tak terduga. Di tengah gempuran Iran ke Israel, dentuman keras menyambar kilang minyak Valero di Port Arthur, Texas. Tak berselang lama, si jago merah segera melahap situs tersebut yang sudah dipenuhi asap hitam tebal. Hingga detik ini belum ada kejelasan mengenai siapa otak serangan tersebut. Akan tetapi muncul dugaan kuat bahwa bombardir ini diprakarsai oleh Republik Islam Iran. Bukannya tanpa alasan, sebelum momen ini, otoritas Amerika Serikat sempat melaporkan adanya aktivitas mencurigakan. Pasalnya, drone misterius dikabarkan terbang bebas di langit-langit Paman Sam. Menurut laporan, drone tersebut telah mengintai markas militer serta kediaman dua pejabat Donald Trump, yakni Pete Hegseth dan Marco Rubio. Sayangnya, otoritas AS nampaknya tidak bisa berbuat banyak untuk merespon serangan tersebut. Alasannya karena posisi Iran yang sulit disentuh dengan stok amunisinya yang masih melimpah. Dilansir dari CNN, stok rudal Iran diproyeksikan masih berkisar 2.500 hingga 6.000 unit. Sementara itu, persediaan drone Iran diprediksi masih banyak, mengingat kapasitas mereka yang mampu membuat 10.000 unit setiap bulan. Sampai-sampai Mohammad Borojerdi selaku Duta Besar Iran untuk Indonesia berani menggelorakan perang lanjutan terhadap Amerika Serikat. Hanya medan perang yang akan menentukan siapa yang akan habis amunisinya. Kami bukan hanya memiliki jumlah rudal dan amunisi yang banyak, tetapi jaringan produksi persenjataan konvensional di negara kami juga berlangsung aktif, tegas Borojerdi. Menyadari ancaman tersebut, nyali Donald Trump yang semula membumbung tinggi seketika hilang di telan bumi. Presiden ke-47 AS itu mulai berpikir untuk damai dan menggenjot negosiasi ulang dengan Teheran. Yeah, please. Are you going to send Jared Kushner and Steve Witkoff to do direct negotiations with the Iranians? Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. Akan tetapi bukan Donald Trump namanya kalau tidak melakukan manuver licik penuh tipu daya. Meski mengaku bernegosiasi dengan Iran, sang presiden diklaim tidak melibatkan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei. Menurut laporan, Trump justru menggandeng sosok Muhammad Bagher Ghalibaf selaku ketua parlemen Iran saat ini. Apakah ini bisa disebut manuver cerdas dari Amerika? Atau justru tanda ketakutan Donald Trump kepada putra Ali Khamenei? Iran ogah berdamai sebelum beri pelajaran ke Trump dan Netanyahu. Donald Trump barangkali tengah asyik bersantai sambil ongkang-ongkang kaki setelah berhasil membujuk Iran ke meja perundingan. Namun pria berambut pirang itu nampaknya perlu mengingat bahwa kisah di dunia nyata tidak seindah cerita dongeng. Entah apa yang dipikirkan Trump sampai bisa yakin bahwa negara yang diserang akan menuruti permintaannya. Dan sesuai dugaan, negeri para mullah tidak tunduk begitu saja kepada aturan Paman Sam. Otoritas Teheran menjatuhkan sejumlah tuntutan berat untuk Amerika selaku agresor. Sebut saja seperti pencabutan seluruh sanksi ekonomi yang selama ini terus mencekik Teheran. Iran juga menuntut kompensasi
atas segala kerusakan yang disebabkan AS selama perang. Selain itu, Amerika bakal dilarang total untuk mencampuri setiap urusan negeri para mullah. Jika menyanggupi seluruh tuntutan tersebut, Iran mengaku bakal terus bertempur sampai titik darah penghabisan. Hal ini disampaikan oleh Mohsen Rezai selaku pejabat senior IRGC sekaligus penasihat militer pemimpin tertinggi Iran. Kami melihat bahwa angkatan bersenjata Iran melakukan operasi dan aktivitas dengan kuat. Kami menuntut jaminan internasional yang mengikat secara hukum untuk mencegah campur tangan AS di masa depan, kata Rezai. Mendengar kabar tersebut, Benjamin Netanyahu langsung kebakaran jenggot. Laporan media Haberler asal Turkiye menyebut, sang Perdana Menteri malah playing victim alias berlagak menjadi korban. Netanyahu dengan berani mengambil peran sebagai korban. Niat Iran adalah untuk membunuh warga sipil, tulis headline surat kabar tersebut. Pernyataan tersebut sungguh tidak masuk akal jika kita merunut kronologi perang. Israel dan Amerika adalah biang permusuhan yang mengawali serangan ke Teheran. Bombardir dua penjajah tersebut tidak hanya menghilangkan nyawa para petinggi Iran, tetapi juga warga sipil termasuk anak sekolah. Laporan Al Jazeera pada 20 Maret silam juga menjelaskan Israel telah bertanggung jawab atas pembantaian di negeri para mullah. Data tersebut menunjukkan jumlah korban jiwa Iran nyaris menyentuh 1.500 dengan lebih dari 18.000 korban luka-luka. Sementara itu, jumlah korban Israel bahkan tidak mencapai 20% dari total korban Teheran. Dengan data tadi, bukanlah sudah jelas siapa yang melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Barangkali Netanyahu perlu banyak-banyak bercermin supaya sadar dengan parasnya yang tidak lagi berbentuk manusia, melainkan sesosok iblis keji. Bukannya taubat, pria 76 tahun ini malah kembali menggelorakan ambisinya membantai penduduk Iran. Menurutnya, negosiasi Trump dengan Teheran tidak akan menghentikan langkah Israel. Kami akan terus melindungi kepentingan vital kami dengan cara apapun. Pada saat yang sama, kami terus menyerang Iran dan Lebanon. Kami sudah melenyapkan 2 ilmuwan nuklir Iran dan ini belum berakhir. Pernyataan tersebut semakin membuat Iran mundur dari meja perundingan. Raksasa Persia ini seolah menolak damai sebelum memberi pelajaran setimpal kepada Trump dan Netanyahu. Terlihat dari IRGC yang memasang foto Trump di salah satu rudal yang akan diluncurkan. Selain itu, Iran juga mengejek Trump yang tidak bisa membuka Selat Hormuz seperti omon-omonnya. Ibrahim Zolfaghori bahkan menirukan kalimat fenomenal Trump. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. Trump yang semakin tersudut akhirnya melobi para sekutunya. Sayangnya permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh sejumlah negara besar seperti Inggris. Sang presiden yang tidak terima dilaporkan mengejek Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Tak cuma itu, Trump juga mulai melancarkan propaganda setelah penolakan tersebut. Dirinya menuduh Iran sebagai dalang penyerangan markas Diego Garcia milik AS dan Inggris. Padahal secara hitung-hitungan, rudal terjauh Iran hanya mampu menjangkau jarak 2.000 km. Sementara jarak dari Teheran ke pangkalan Diego Garcia diklaim mencapai 4.000 km. Tuduhan AS juga disangkal Kementerian Pertahanan Inggris yang menyebut serangan tersebut tidak diluncurkan dari Iran. Sepatu sneakers dari brand Humble Break bisa kamu beli dengan harga 87 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Kesengsaraan warga Amerika Israel dampak dari perang. Langkah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu yang main-main dengan Iran diprediksi bakal menjadi blunder fatal. Pasalnya, dampak perang ini sudah semakin luas hingga melampaui perhitungan keduanya. Dan yang paling dirugikan oleh ambisi dua pemimpin tersebut adalah warganya sendiri. Contohnya, Amerika Serikat yang kini tercekik kenaikan harga bensin hingga 75%.
Trump langsung disemprot habis-habisan oleh Chuck Schumer selaku senator AS. Sebulan yang lalu harga bensin nasional adalah $2,93 per galon. Hari ini harga naik menjadi $3,94. Satu orang yang harus disalahkan adalah Donald Trump. Sementara itu nasib warga Israel juga tidak kalah mengenaskan. Menurut laporan, sekitar 2 juta penduduk negeri Zionis hidup di garis kemiskinan. Bahkan sekitar 28,1% mengalami kerawanan pangan. Hal ini sungguh ironis jika melihat ambisi Netanyahu yang terus menggelorakan peperangan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya di Iran tetapi juga di kawasan lain seperti Lebanon dan Palestina. Barangkali Netanyahu perlu mempertimbangkan skala prioritas untuk negaranya. Alih-alih membuat negara lebih boncos akibat perang, bukankah ia seharusnya mengurus rakyatnya lebih dulu yang hidup dalam penderitaan? Apalagi jika menilik laporan terakhir, Israel dikabarkan telah menghabiskan 108 triliun rupiah selama perang 20 hari melawan Iran. Jika terus berlanjut, kerugian itu dipastikan bakal semakin menumpuk dan menyengsarakan rakyatnya sendiri. Barangkali Netanyahu masih merasa aman karena ditopang Amerika Serikat. Namun, satu hal yang perlu disadari, cepat atau lambat, AS juga bakal tumbang jika terus menanggung beban yang teramat besar. Sejauh ini, pemerintahan Trump dikabarkan harus merogoh kocek hingga 31 triliun per hari selama perang melawan Iran. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapatkan dengan harga 41 ribuan saja. Cek ranjangnya di bawah ini. Itulah ulasan Israel dan Amerika yang mulai mengakui kesalahannya atas Iran. Bagaimana pendapatmu? Apakah situasi ini bakal dimanfaatkan negeri para mullah untuk membumi hanguskan Trump dan Netanyahu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.